Welcome to DC Extra Talk Eksklusif. Kita ngobrol yang asik, mari ngomong yang baik. Hari ini gua bakalan kehadiran teman-teman lama kita nih. Yang band ini terlahir ya udah cukup lama sih di Sukabumi, berkiprah di dunia bawah tanah dan mereka bergenre death metal. Kita langsung aja panggilkan mereka. Fatality. Selamat datang Fatality. Ya, Apa kabar kalian? Alhamdulillah baik. Semoga baik-baik aja ya, nggak pada kena COVID kan? Alhamdulillah Oke, sehat. silakan perkenalkan dulu diri kalian masing-masing. Oke, saya Halim di vokal. Saya Johan di basis. Hamid gitar. Oh, masih Hamid Namina. Insya Allah. Oke. Egi di drum. Igi di drum. Ya, kebetulan kami berempat. Satu lagi Bastian sedang prepare di studio mempersiapkan kita mau tampil. Telat wae udah ketemunya. Jadi emang Bagiana, salah satu bagiana. kita harus ada standby dulu mempersiapkan alat. Oke. Nggak bawa kru ya ceritanya nih. Kru ada, Oh, jadi membantu ada. kru. Oke. Nah, sebelum kita persilahkan mereka buat perform, kita mau nanya dulu nih satu. Fatality terbentuk tahun berapa? Itu aja dulu. Terbentuk tahun 1997. Anjir. Band kolot ya. Oke lah, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol bareng Fatality, kita saksikan dulu performan mereka. Oke, silakan. Oke.
Anjir keren pisan eta perform dari Fatality. Terima kasih, terima kasih. Band yang lahir tahun 97 dan sampai hari ini masih berdiri. Oke. Nah, gue pengen tahu dan juga mungkin kawan-kawan yang ada di rumah juga pengen tahu spirit dari teman-teman ini mempertahankan eksistensi ini. Eksistensi band yang sampai hari ini memang terjaga dengan baik. Itu kayak gimana nih Pak? Siapa yang mau jawab? Jadi gini lah, Halim. mungkin nanti juga bantu jawab ya. Jadi saya bertahan dari tahun 97 sampai sekarang ini karena emang pertama satu hobi, yang kedua suka dengan musik ini, dan dengan suka itu kita jadi mendalami, menghayati, mengamalkan. Sekarang Siga jariahnya. nah itu seperti itu. Jadi kita terpacu lah untuk bermusik karena pada waktu tahun 90-an itu 97 itu musik seperti kita ini belum begitu tenar, begitu wah seperti sekarang ini. Nah, kebetulan sekarang sudah mulai menjamur, sudah mulai ramai lah musik seperti ini. Kita yang dari dulu merintis musik ini, kenapa enggak sekarang kita bersaing dengan band-band yang ada sekarang ini. Seperti itulah yang menjadi kita inspirasi untuk tetap bertahan dan maju terus. Oh, tapi pernah ada pergantian personil nggak? Tahun berapa tuh? Kalau Yang jadi titik awal pergantian personil di Fatality. ya kalau pergantian personil sih pastilah terjadi ya, karena mungkin satu ya ada intern lah itu ya, masalah intern atau yang sebetulnya juga sampai sekarang kita dengan personil yang dulu silaturahmi masih tetap jalan. Kita pergantian personil itu dimulai tahun 2013. Oh 2013. Jadi yang paling baru di antara ini siapa ini? 2013 yang paling baru ini. Ini Oh, gabung ini- 2015. Ini Akang siapa? Oh Kang Johan. Ya. Dede Johan gitu ya. Ya, Kayak yang- petinju kayaknya. ya. Jadi ini yang terbaru 2015, yang semuanya ini 2013 terbentuk. Tapi basic nih dari masing-masing teman-teman ini apa memang langsung di death metal atau memang basicnya ada di genre lain? Enggak sih. Coba dari masing-masing dulu. enggak di Jadi death saya metal bosan sih. ngobrol sama situ. Coba yang lain dulu. Ya karena mungkin yang lain juga malu, jadi saya mewakili. Tapi silakan kalau mau. Silakan dari drummer dulu. Nah, nanti penutupnya dari Bang Halim ya. Untuk basic melodic punk. Oh Melodic Punk. Dulu pernah ngeband sama band Melodic Punk itu pernah ngeluarin album juga ya kalau nggak salah. Di Screamonger. Betul? Sebelumnya beda lagi sebelumnya. Oh sebelumnya beda lagi. Bandnya apa tuh dulu? Adalah. Oh adalah. Jadi salah satu band adalah band baru Sukabumi yang Zaman-zaman hit band-band indie. oke. Band-band ini berarti dari Melodic radio. Punk ya. Oke. Ini dari Bro Bass. Bro ya Bass sok. Blues. Oh dari blues, Mitina blues. Jadi blues death metal nih. Oke, basicnya blues ya. Kalau saya sih death metal sama hardcore sih dulu basicnya. Oh awalnya death metal, tapi memang Hamid deh. Hamid ini memang sudah tergabung lama kan di Fatality? Apa sejak awal kan? Iya sejak awal. Sejak awal berarti sisa dari peninggalan zaman dahulu itu Ya, adalah ini. Tinggal ini. Oke. Saya pendatang baru. Oh iya, kelihatan dari mukanya. Nah, Bang Halim apa Om Halim nih gua manggilnya? Saya manggil Dek Halim aja. Oh, oke. De Halim dulu story-nya nih, gue pengen tahu karena sempet gue ngedenger juga bahwa De Halim itu memang waktu dulu nih. Tegenahan atau jemput manggil apa aja. Om. Oke Om aja, Gadun. karena memang sedikit Gadun. ala-ala Samuhong ini penampilannya. Jadi memang dari dulu awal Fatal itu tuh langsung mainin death metal atau apa dulu nih Pak? Di Fatality itu memang langsung kita nggak pure death metal sih dulu, masih kita cover lagu-lagu dari orang kayak grup-grup band Sepultura, Napalm Death,
Trash berarti ya. Kayak seperti itulah kita cover dulu waktu itu. Karena ya waktu tahun 97 itu belum begitu ramai, belum begitu musim lagu-lagu seperti itu. Ya kita berpikir kita cover lagu yang mudah dan mungkin bisa didengar dan dicerna oleh kaum metal pada zaman waktu itu yang masih belum mengenal lah musik death metal. Kebetulan 97 saya belum lahir Pak ya. Ya Anda waktu itu masih ikut-ikut saya kalau Iya betul. masih Saya nonton saya. masih buntut waktu itu karena dulu saya pernah ngelihat sosok dari bapak ini seperti Son Gokong, rambutnya merah dan menakutkan gitu. Nah oke. Yang tadi berarti perjalanan awalnya itu sering mengcover beberapa band dari thrash dan lain sebagainya ya sampai akhirnya memutuskan untuk terfokus di genre death metal ini. Oke, selanjutnya nih spirit. Gue pengen tahu spirit kalian sehingga membuat kalian berhasrat untuk mengeluarkan album. Jadi gini, pertamanya gini sih, kita bermusik menyalurkan hobi, terus ya berkeinginan. Saya sebenarnya ngobrol sama adik saya berdua waktu itu. Kita bermusik udah lama dari tahun 97. Nah ketika berjalan 2008 kita berjalan lagi, 2013 kita menetapkan personil kita yang ini. Nah kita mulai berpikir bagaimana kalau kita bikin album untuk kenang-kenangan. Pertama sih cita-citanya rencananya itu aja. Album kenang-kenangan, album foto ya, berarti ya. Yang penting kita punya kenangan untuk dikenang di masa nanti kalau kita tua. Bukan album foto, album bukan. Karena kita sekarang mumpung masih muda gitu ya. Nanti di kala tua nanti iya benar. Di kala tua kita punya kenang-kenangan gitu. Makanya saya dengan adik saya bagaimana kalau kita bikin album waktu itu. Ya kita cobalah bikin. Nah waktu itu berarti memang ide pengen ngeluarin album itu seketika muncul dan langsung didiskusikan dengan adiknya. Dan kebetulan memang ini Hamid ini adalah memang adik kandung dari Om Halim ini ya. Betul ya Om? Betul. Rai Rakaben. Rai Rakaben, iya betul. Jadi kalian mah adik tere. Abdi uat tere. Ya lanjut Pak. Ya jadi ketika gagasan itu muncul saya berunding dengan rekan-rekan. Nah kemudian saya ngobrol dengan adik saya gimana nih selanjutnya untuk album. Ya udah kita obrolin. Nah akhirnya sok karena adik saya yang meraih para personilnya, makanya sok kamu aja yang ngomong ke personil yang lain gimana bikin album seperti apa dan bagaimana. Ya ini bagian dia nanti yang yang menjelaskannya gitu seperti apa. Oke. Jadi sebelumnya tapi gue pengen tahu nih dari Bro Hamid. Yang membuat Anda bisa bertahan lama di Fatality dan bisa layut gitu sama Lancek itu apa? Dan kenapa sih nggak bosan? Padahal yang lain udah pada ninggalin dia. Kenapa lu nggak ninggalin juga? Awalnya kepaksa sih. Oh kepaksa. Daripada dicoretin kakak itu. Nah itu teman-teman. Jadi ini memang Fatality ini terbentuk atas keterpaksaan dan keterkekangan. Makanya ada judul lagu penjajah terkekang. Ini penjajahnya, ini yang terkekangnya, gitu kan? Iya, emang itu. Iya, Seperti itu. Dan pada akhirnya memang spirit untuk mengeluarkan album tersebut terbentuk dan akhirnya disepakati bersama, gitu kan? Nah, proses record dan proses kreatif dari album yang apa sih dulu titlenya? Reborn. Oh, Reborn. Nah, proses kreatifnya itu seperti apa dan prosesnya berapa lama kalian memproses hingga terbentuk menjadi album? Prosesnya cukup lama sih, berjalan sampai 2 tahun kalau nggak salah. Karena kan 2015 itu gabung terakhir ini Johan ini sebagai basis. Nah dari situ ini adik saya yang bergegas saya lah kita bikin album mumpung personil lengkap dan kebetulan gitaris itu Bastian satu kantor dengan adik saya dengan Hamid, makanya sok kamu berunding dulu dengan Bastian baru berunding dengan yang lain. Nah ceritanya
Dia yang punya gagasan seperti apanya, makanya mungkin dia yang bisa menjelaskan seperti apa untuk sampai rekaman itu, bikin rekaman itu seperti apa. Nah itu tahapan prosesnya, berarti kan prosesnya sampai hal-hal yang menyebalkan gitu. Saat berproses itu, apa aja tuh? Dicatatkan, ya. sih. Jangan malu-malu, biasa aja. Gini. Jadi prosesnya kita sambil di luar jam kerja lah ibaratnya. Kita istirahat, kita bikin rip gitu ya sambil diskusi sama Bastian itu. Jadi dulu recording langsung di studio mana tuh? Enggak, sebelum recording saya konsep dulu di kantor lah, bukan di studio Tah, nih. ini keren. Malah di kantor. Jadi konsep musik itu dilakukan di kantor, bro. Jadi itu yang paling baik. Daripada pekerjaan mengganggu Anda bermusik, lebih baik main musik di kantor. Lanjut. Jadi pekerjaan musik jangan mengganggu pekerjaan. Iya betul. Dan main musik itu jangan dijadikan pekerjaan, betul nggak Pak? Iya betul. Nah itu. Jadikan Lanjut. hobi. Dari situ udah ke konsep, terus kita remukin sama teman-teman. Nah ini kita ada konsep musik seperti ini, terus baru kita aplikasikan ke studio, mungkin di TR ya kalau nggak salah. Oh dulu di TR Record. TR Record gitu, di studio TR Record. Nah sambil berjalan itu cuma kan karena kita terhambat sama kerjaan juga, terus sama waktu itu saya juga di rolling ke tempat yang jauh gitu kan. Jadi dari situ mungkin yang membuat lama itunya ya itu karena Proses terhambat. Berarti pakai waktu itu sekitar berapa lama? 2 tahunan lah. Oh anjir, itu proses sampai ke finishing recording itu hampir 2 tahun ya, makan waktu ya, lama pisan. Jadi kalian memutuskan untuk menggarap album itu di tahun 2017 dan berarti dimulai dari tahun 2015. Selesai tahun 2017 dan mulai penggarapan ya waktu itu. Iya. Nah, sebelum kita lanjut lagi ke bahasan soal album mereka album perdana mereka yang bertitle Reborn, kita persilakan mereka lagi untuk prepare di Studio Extra. Silakan brother.
Itu dia penampilan dari Fatality. Iya, anjir, keren pisan. Itu dia judulnya penjajah terkekang. Yang tadi gue ceritain, ini yang terkekangnya, itu penjajahnya. Betul. Nah, kita lanjut lagi ke bahasan berikutnya soal mengenai album ya, masih mengenai album nih. Albumnya Reborn. Nah, dulu itu album Reborn dirilis oleh Metal Militia 99. Metal Militia 99 Production ya. Wah, tak keren pisan label terkeren di Sukabumi. Ya. Baru satu-satunya di Sukabumi. Satu-satunya di Sukabumi. Oke. Dan itu udah nyampe mana aja CD-nya? Alhamdulillah CD kita udah sampai ke luar Indonesia, luar negeri lah kata lagi nama. Kita ke Amerika, ke Spanyol, bahkan ke Asia juga nyampe kita, Malaysia, Thailand, Singapura, sampai Rusia kalau. Wah, anjir keren pisan. Tepuk tangan dak. Hei. Ini yang mesti jadi bahan buat kawan-kawan. Ya ini jadi bisa dijadikan referensi buat teman-teman semua, buat menggugah semangat kalian bahwa memang tidak ada keterbatasan ketika kalian mampu dan berani untuk memulai merilis sebuah karya. Nah, salah satunya Fatality ini. Fatality ini dirilis oleh Metal Militia 99 Production yang memang prosesnya itu tidak mudah. Ya kan, beberapa tahun mereka recording, kemudian berproses juga sampai ke launching, dan di launching album mereka pun menghadirkan beberapa narasumber dari beberapa media nasional waktu itu. Ada dari Alvan, dari Zembwe, dari apa? Ya dari Double Letter juga, dan juga dari record lain lah yang datang untuk mensupport mereka. Ya keren banget lah. Oke, jadi proses yang kita pengen tahu nih, proses dari 2015 setelah merilis album ya kan, sampai keluarnya album tersebut itu seperti apa? Ya lumayan, kenapa lumayan kita cukup lama, karena kita itu personilnya pekerja keras gitu ya. Seperti kata Bang Haji juga, perjuangan dan doa. Jadi kita bekerja keras semua. Jadi kita mengatur waktunya, kita tracking untuk satu lagu aja kadang-kadang kita habis waktu berminggu-minggu gitu. Kadang-kadang misalkan tracking guide gitar dulu, guide gitar udah. Sambil ngerokok bro, tuh mangga jarum coklat ekstra. Udah guide gitar, sambung lagi, track drum, udah track drum, ya terakhir sih di saya, di vokal gitu. Itu juga kan. Nah kabarnya pas bagian vokal itu lama pisan, betul nggak? Ya. Paling lama dia. Wah ini. Tapi kan itu biangnya ternyata ada alasan tersendiri karena kesibukan. Gitu. Emang kesibukan bekerja gitu. Bapak sebagai? Saya sebagai kelalang keliling aja gitu. Oh kelalang keliling, nagih ya? Iya, oh, bagian debt collector. Debt collector, siap. Jadi proses tracking juga kita nggak bersamaan kita berlima langsung ke studio. Jadi kita karena kita sempat-sempatnya aja waktu misalkan nih bagian gitar sempat hari ini, minggu ini gitar yang masuk. Minggu depan misalkan drum yang masuk ya, sampai yang terakhir tuh emang sih posisinya di saya yang terakhir itu. Kadang-kadang saya juga udah beres semua gitar, musik, aransemen sudah beres, tinggal nunggu saya. Kadang-kadang seperti itu ya, akhirnya perjalanan dari 2015 sampai 2017 itu kita menentukan waktu, menentukan tema, menentukan segala macam itu benar-benar kita dalam waktu yang lama itu kita benar-benar matang. Nah itulah gitu. Berproses yang agak lumayan ya. Saat misalkan kita berproses untuk memulai rekaman, memang itu pasti tidak mudah ya kan. Banyak sekali hal yang akan memang menjadi halangan di sana. Tapi tidak untuk mereka ini. Meskipun memang dengan cukup waktu yang lama, mereka membuang waktu yang cukup lama, tapi akhirnya mereka dapat menyelesaikan album mereka keinginan sendiri. Yang sangat kuat dan keras, kita harus bikin album. Kita harus tunjukin bahwa Fatality itu dari tahun 97 sampai sekarang itu eksis, ada, dan pembuktian itu kan tidak cukup hanya kita dengan
manggung, konser atau gimana, kita harus ada bukti nyata, yaitu bukti perilisan fisik ini. Nah, Makanya itu. kita Itu yang mesti dicatat ya teman-teman. Jadi bagaimanapun seperti apapun kalian, tetap rilisan fisik itu sangat utama dan sangat penting. Setuju? ya setuju sekali. Karena memang titik awal dari sebuah perjalanan band adalah album. Iya, betul. Makanya kita Bukan akhir ya. 2017 itu Album bubar. Nah, tujuannya kalian ini nih untuk membuat sebuah album itu untuk memperkenalkan identitas kalian kah? Jadi manggung itu belum tentu kalian bisa memperkenalkan secara luas karena mungkin orang-orang juga belum bisa menyimak secara menyeluruh tentang identitas kalian yang sebenarnya. Nah, melalui album itulah sebuah band bisa mulai dikenal secara identitas. betul. Nah, apa yang menjadi sebuah kepuasan dari Fatality sebelumnya? Apakah kalian cukup puas dengan rilisan sebelumnya? Atau menjadi titik awal untuk sebuah perbaikan nanti? Ya, sebetulnya sih tadi dibicarakan bahwa kita tuh sebenarnya bikin album itu hanya kita nih buat kenangan kita bahwa kita pernah punya band Fatality dan bikin album. Tapi ternyata sesudah kita bikin album, ternyata malah bertolak belakang dengan apa yang kita pikirkan. Ternyata ketika kita mulai bikin album, ternyata disitulah kita mulai dikenal, kita mulai sampai mereka yang di Indonesia, di luar negeri tahu, oh ini ada band Fatality dari Sukabumi, dari Indonesia gitu. Band yang beraliran death metal. Nah di situ kita mulai banyak tawaran main, kita banyak ada calling dari ataupun segala macam lah kita masukan ataupun support dari berbagai daerah, negara kita. Nah di situ kita berpikir oh ternyata dengan kita keluarnya album Bertite Reborn ini ternyata kita baru mulai dari situ, bukan Berarti akhir. memang album itu mempengaruhi dan sangat berdampak ya bagi betul band. betul sekali. Karena memang ketika si band ini memulai melalui album tersebut, di sana pula memang band ini harus bisa memaintain juga pergerakan untuk langkah selanjutnya. Iya betul. Ya, oke, kita langsung aja coba bahas tentang isu nih yang gua dengar Fatality ini akan segera mengeluarkan karya terbarunya di tahun ini. Karena memang dari 2017, sekarang 2021 nih, udah mulai agak longgar juga ya, lama juga waktu nih. Tapi ini apresiasi buat mereka masih tetap bertahan sampai hari ini itu hal yang luar biasa. Kasih tepuk tangan buat mereka. Iya. Nah terima ini kasih. rilisan terbaru bakalan mulai kalian garap itu kapan dan seperti apa bentukannya? Ya sebetulnya proyek single sih sebetulnya kita mau ngeluarin single itu cita-cita tuh kita sih ketika 2017 sudah keluar album, di tahun 2018 itu kita sudah mempersiapkan karena tadi kita berpikir oh ternyata dengan keluar album itu kita baru mulai bahwa pergerakan Fatality ini baru dikenal dan untuk siap ke jenjang yang lebih lanjut itu oh ternyata setelah keluar album. Makanya dari situ kita berpikir oke lah tahun depan kita bikin single aja dulu untuk nanti selanjutnya kita bikin album kedua. Makanya ketika 2018 kita berpikir terus kita berkumpul lagi dengan teman-teman kita mau bikin single, akhirnya jadilah single itu baru progres kalau nggak salah waktu masih progres guide gitar sama aransemen aja waktu itu. Nah di 2019 kita akan mulai menaikkan promosi kita single, tiba-tiba ada Virus menyebalkan. Virus menyebalkan itu datang yang dinamakan dengan COVID-19. Nah, jadi corona ini mempengaruhi kalian atau tidak? Sebenarnya kalau untuk secara kita promosi itu mempengaruhi sih. Sangat Cuman untuk secara kita bergerilya atau kita bermusik sebenarnya tidak. Berarti spiritnya mah tetap ruhnya mah kalian masih tetap terjaga ya. Makanya dari situ kan kita ya udahlah kita mumpung ada waktu kita rehat tidak ada kegiatan manggung konser segala macam kita udahlah kita perbaiki kita bagusin aransemen yang mau kita keluarin ini single itu sehingga dari 2019 sampai 2021 ini ya udahlah
udah kayaknya udah cukup lah, udah matang banget itu single yang mau kita keluarin ini, hingga tahun ini mungkin kita akan keluarin lah single itu. Berarti prosesnya udah dimulai atau? Proses sudah beres, tinggal ya terakhir tadi seperti biasa bagian tag vokal aja yang Oke. Jadi memang rada males ya Bapak ini. bukan males, sibuk. Oh sibuk. Alasan dari sebuah kemalasan itu adalah kesibukan. Ya itu Ya seperti itu mah udah biasa sih. Setiap orang memang kayak gitu. Jadi yang ditawarkan nih dari produk baru kalian, dari karya terbaru kalian melalui single berarti kan? Rencananya single yang ekstra di single terbaru ini apa yang bakalan disuguhkan buat teman-teman semua? Ya dari aransemen musik juga kita mungkin agak karena dari dulu juga kita setiap aransemen per lagu itu kita berbeda-beda. Mungkin sekarang juga agak beda lagi. Mungkin nanti Beda-beda sama-sama tapi ya. walaupun berbeda-beda tapi bersama-sama tetap Fatality gitu. Aha. Biarkan nanti para pendengar metalhead seantero dunia yang mendengarkan dan menilai musik kita seperti apa nantinya gitu. Ada pengaruh-pengaruh baru dari influence karena gini banyak sekali jenis-jenis musik baru nih yang memang beredar saat ini. Iya, Ya betul. kan, bahkan saya pun agak sedikit keluar dari pantauan Iya, gitu kan karena iya. memang perkembangannya begitu pesat. Nah, untuk Fatality sendiri apa ada pengaruh dari warna-warna musik baru yang memang saat ini lagi in nih? Iya, ada sih sedikit dari aransemen musik kita yang mungkin lah terpengaruh dengan perkembangan musik sekarang ini. Cuman kita juga tidak terlalu jauh keluar jalur dari musik death metal khas Fatality itu sendiri kita. Tapi ada sih kita akui. Cuman lah itulah namanya kita perkembangan musik harus mengikuti lah. Disitulah kita juga mengikuti. Nah mungkin nanti juga aransemennya bisa didengar sendiri lah. Mungkin nanti kalau Oke. udah keluar single. Tapi band yang sangat mempengaruhi kalian nih, oke lah secara personality aja. Band yang sangat mempengaruhi kalian atau influence kalian masing-masing, boleh di-share ke teman-teman semua. Apa nih? Untuk Pak Halim sendiri yang paling terfavorit dan Di mempengaruhi, mana nih, Indonesia apa luar? terserah silakan. Kalau di Indonesia sendiri sih saya sangat terinspirasi dengan Dead Squad ya. Oh, The Squad, Nah, oke. sangat musiknya sangat luar biasa Dead Yang Squad. bule-bule gitu? Yang bule-bule kita sangat terinspirasi dari Necrophagist, Dying Fetus sama Suffocation. Barerat anjir. Buat Bro Johan ini, Sama Dead Squad Dead Squad. Untuk yang luar? belum ada. Belum ada. Oke, masih pecinta Dead Squad berarti anjir. Bro Amit nih. Kalau saya dari dalamnya mungkin Dead Squad, Burger Kill, terus kayak Iya Isa, jenisnya gitu ya. semua hampir Dead Squad gitu. Pasukan mati berarti kalian. Siap mati. Kalau dari luarnya mungkin kayak Necrophagist, terus sedikit Pantera, Sepultura kayak gitu ya. Terus yang old school kayak Cannibal gitu. Cannibal Corpse, oke, Ya, mungkin gitu. mantep lah. Untuk Egi sendiri nih, apa Gi yang mempengaruhi Egi dalam bermain drum? Kalau buat Dari mulai melodic punk, anjir melodic punk ya, yang energik sampai ke death metal gitu. Yang sangat mempengaruhi Egi nih, apa tuh? semua didengerin sih kalau buat referensi. Referensinya Nah, semua didengerin, semua didengerin. ketika dangdut gitu. Ya, mun Enggak. aya villain-villain nu aneh ya. Oke, Masukkan. aman ya. Oke, siap. Kita langsung ngobrolin soal community dan pergerakan musik bawah tanah Fatality ini. Apakah ada perkembangan dari sebuah pergerakan yang ada di Sukabumi khususnya ya? Kita ngobrolin Sukabumi aja. Apakah ada perkembangan atau malah menjadi sebuah kemunduran kita bicara hari ini? Kalau Dari pergerakan musik bawah tanah. menurut saya sih ada perkembangan dari tahun zaman saya 90-an 97 itu ada perkembangan lah. Dulu kan belum dikenal musik bawah tanah ini, musik underground lah bahasa kerennya dulu. Kalau dulu kan masih mereka hanya apa ya disebutnya tuh hanya tahu musik, oh musik apa itu. Tahunya musik underground lah seperti itu. Kalau dulu kan untuk acaranya pun sangat terbatas dulu untuk musik underground itu. Bahkan tempat latihan pun kita sangat sedih dulu, sangat
tidak diperbolehkan ketika kita masuk studio tuh no underground. Kita sangat sedih waktu Artinya itu. naon itu? Tidak boleh latihan untuk musik underground. Kita dilarang menyelam. Ya, dilarang waktu itu tuh. Nah, tapi dengan perkembangan zaman sekarang ini semua tempat latihan bahkan acara-acara musik pun mayoritas sekarang underground semua gitu. Makanya saya sangat tergeraknya saya itu ketika kita bergerak lagi Fatality itu bangkit lagi seperti detail albumnya Reborn itu. Dari situ bahwa ternyata di Sukabumi itu musik underground sekarang udah maju gitu, berkembang pesat gitu. Makanya saya pemain band underground dari zaman dulu, kenapa enggak saya menunjukkan identitas saya bahwa saya masih siap bersaing dengan band-band underground yang ada sekarang ini di Sukabumi. Seperti itulah, pergerakannya memang sangat luar biasa untuk Sukabumi sendiri. Berarti memang banyak kemajuan dari efek pergerakan masa lalu yang memang terjadi hari ini gitu atas perjuangan teman-teman di masa lalu. Iya, gitu. makanya kan dari Sukabumi sendiri kan udah ada beberapa band yang seperti Angel of Death gitu ya. Angel of Death band mana eta? eta Band gagah band tetangga sebelah anu vokalisnya teh enggak tahu lah, enggak pati kenal vokalisnya. Gua ngedenger kabarnya sih vokalisnya ganteng pisan. Ya kata dianya sendiri sih kalau menurut saya itu. Jadi seperti Angel of Death udah bisa mewakili festival musik WOA itu untuk tampil di luar negeri gitu. Terus ya band-band yang lainnya juga ada sih lah band-band yang juga mewakili Sukabumi untuk pentas di kancah-kancah yang lebih besar di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung seperti itulah. Ya saya juga akhirnya salut lah buat teman-teman saya itu sehingga saya juga ingin seperti mereka untuk tampil di kancah yang lebih besar lagi seperti itu. Nah, tadi untuk perkembangannya, untuk spirit pergerakan bawah tanahnya, gimana nih Pak pendapat Bapak ngelihat tentang spirit pergerakan bawah tanah saat ini? Spiritnya ya gimana ya? Ya bagus sih kalau sulit diungkapkan dengan kata-kata. Biar lah. aman bagus aja lah. Biar aman. Kalau Mewakili semua jawaban. soalnya kalau saya jelaskan lebih detail takutnya nanti salah persepsi gitu. Jadi biar sama persepsi aja. Jadi spiritnya bagus lah untuk Tapi Sukabumi. memang dari spiritnya si Fatality ini sendiri yang gua lihat dengan mata kepala gua sendiri bahwa Fatality ini memang salah satu band yang memang udah ngeluarin album, dia punya identitas dan dia masih punya spirit pergerakan bawah tanah. Dia masih tetap mengikuti gigs-gigs kolektif, masih tetap udunan loh. Band untuk ukuran band Fatality yang Ya, memang betul. udah lumayan gila pisan lah. Dan spirit itu masih tetap terjaga. Nah, ini yang harus ditandai oleh teman-teman semua bahwa kita bergerak di komunitas, kita yang menjaga, kita juga yang bisa memajukan secara bersama-sama. Ya, Betul. betul. Istilahnya kita tong poho kapurwadaksi lah gitu. Iya. Bahasa keren. Itu spirit yang memang masih kita pegang sampai saat ini ya, Iya. yang bisa jadiin patokan lah buat teman-teman semua bahwa di mana teman-teman kita bikin sebuah gigs, kita di situ terlibat ikut mensupport acara tersebut biar terjaga, Ya, ya kan? betul. Karena melalui acara tersebut atau melalui media apapun yang ada di kota kita, melalui bentukan itulah hal yang bisa mendorong band-band yang prospek itu memang akan terjaga pada akhirnya. Ya. Gitu. Ketika ruang-ruang itu mulai tertutup, kita juga yang bakalan kehilangan Iya. tempat gitu. Coba dari Fatality sendiri kasih pesan buat kawan-kawan semua untuk menjaga spirit pergerakan di komunitasnya. Kasih masukan buat teman-teman semua. Intinya kita jangan instan lah ibaratnya ya. Berproses ya. Soalnya kalau yang instan cepat naik cepat turun ya gitu. Terus abis dari turun gitu udahlah frustasi beres gitu kan ya. Gak mau ibaratnya bikin album bubar gitu kan. Jangan gitu, intinya mah berproses terus, jangan putus asa biar gak manggung, biar gak apa-apa. Terus bikin lagu aja, latihan bikin lagu, berkarya terus, mau tampil manggung mau enggak tetap aja gitu. Intinya mah nanti juga
intinya mah dari proses tersebut kita akan mungkin akan inilah mungkin dikenal atau apalah gitu mungkin ya. Tetap yang intinya mah jangan frustasi, tetap aja mau main mau enggak tetap aja berkarya gitu aja lah. Oh, intinya. berarti tetap intinya total ya nggak? Ya. Konsisten, konsekuen, Ya. ya Ya, nggak? ya. Dan eksistensinya Eksistensi. terjaga. Ya. Karena proses tidak Akan membohongi hasil. tidak akan membohongi hasil. Seperti itulah teman-teman. Ini gua mau nanya juga nih tentang DC Shoutout Sukabumi. DC Studio Gigs 2001 yang saat ini sudah diaktifasi kembali. Pendapat kalian tentang adanya program yang dilaksanakan oleh DC. Salah satunya adalah Studio Gigs dan hari ini Extra Talks. Apa pendapat kalian dan bagaimana tanggapan kalian? Kalau menurut saya sih program DC ini bagus sekali karena kita mungkin fatality yang merasakan langsung dari program DC ini dari mulai kita mengikuti ya seperti tadi dibilang bahwa spirit kita itu proses tidak membohongi hasil itu kita bergerak kita ikut program studio gig kita ikut segala program yang dilaksanakan oleh DC sehingga kita terpanggil mewakili Sukabumi satu Indonesia untuk tampil di DC musik kita waktu itu di Bandung gitu dengan host-host terkenal yang merupakan acara yang sangat bagus sekali. Itu salah satu dampak yang bisa dapat dari mengikuti program ini. ini. Karena memang Fatality ini mengikuti program ini memang udah beberapa tahun yang lalu. Ya. Ini kerennya Fatality. Jadi tetap menjaga eksistensi mereka dan mereka tetap bisa ikut dalam program-program yang ada. Ya kan? Betul. Nah, jembatan kita untuk bersilaturahmi ada di sini juga. Ya. Kita bisa bertemu dengan lain genre, kita bisa bertukar pikiran dengan kawan-kawan semua atau kita juga bisa memberikan support lah buat teman-teman semua. Jadi ini kerennya dari program DC. Ya, betul. Boleh dibilang DC adalah mungkin sebuah wadah ya, wadah buat para musisi atau seniman atau apalah ya mungkin ya yang penikmat musik mungkin ya untuk bergabung dalam komunitas mau jenis musik apa kan di DC nggak terpaku jenis musik metal Ya, gitu ya apapun bisa. jenis musiknya kan itu DC mungkin sebagai salah satu wadah buat Ya, sarana juga buat sarana berekspresi ya, berekspresi kawan-kawan dan semua. berkarya mungkin ya buat kawan-kawan yang lain juga ya aja mungkin. Oke, sebelum ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi, gua punya bingkisan di ruang ekstra buat kalian. Di sini gua akan hadirkan Oki Angel of Death untuk perform. Jadi Oki nggak usah kita ajak ngobrol di sini. Kita langsung lihat aja perform dari Oki Angel of Death.
Jarum coklat. Kita tadi ngebahas soal DC-DC Extra Talks dan Studio Gigs DC-DC 2021 yang sudah diaktifasi kembali. Dan sekarang gue mau share juga nih soal pengetahuan ekstra mengenai DC-DC dan salah satu band yang sudah pernah masuk di final Wacken Metal Battle Indonesia, yaitu Angel of Death di 30 besar dan 10 besar. Nah, ini yang bakal jadi question buat kawan-kawan semua ketika kawan-kawan bisa menjawab tahun berapakah Angel of Death mendapat posisi di 30 besar dan 10 besar. Minggu depan kita bakalan tayangin siapa aja yang bakalan jadi pemenang di sana. Ada 3 orang yang beruntung. Nah, mengenai Wacken Metal Battle Indonesia, WMBI, Fatality pernah nggak ikut di sana? Kita acara WMB itu pernah ikut menjadi kandidat, kalau nggak salah 2 kali ya, kalau nggak salah ikut. Alhamdulillah belum berhasil, gagal terus. Ya mungkin belum waktunya lah kita. Belum waktunya. Tapi tahun berikutnya, tahun ini kebetulan memang terganggu oleh adanya pandemi ini, Iya. ya kan? Nah, ada niatan nggak untuk selanjutnya Fatality masuk lagi Oh di? kalau itu kita pasti tetap semangat ikut. Oke. Walaupun mantap. gimana caranya, walaupun kita tidak sampai ingin menjadi juara berangkat ke Jerman, minimal kita mengikuti jejak langkah Angel of Death lah sampai ikut 10 besar. udah Amin, cukup. mantap. Woi. Dan memang di sini WMB ini bukan sekedar kita mengharapkan untuk menjadi finalis atau juara di sana, ya kan? Iya. Tapi di sini juga yang mesti kita catat, WMBI ini adalah media untuk mempromosikan karya-karya band yang ada di seluruh Nusantara. Kita bisa kenal mungkin karya Fatality melalui WMBI ini. Iya, betul. Nah, harapan kalian dan pendapat kalian mengenai DC-DC Studio Gigs dan Extra Talks apa? Harapan dan mungkin ada masukan gitu. Harapan kedepannya nih harusnya Extra Talk seperti ini dong, dan Ya dari kalau Studio harapan Gigs kita gitu. sih dari Fatality ya mungkin karena kita sudah mengikuti terus Studio Gig. Mungkin kalau Extra Talk sekarang ini baru perdana karena mungkin kita tidak bisa konser secara live. Nah, kita bisa Extra Talk seperti ini. Ya mudah-mudahan harapan saya band-band yang ada di Sukabumi khususnya bisa mengikuti kegiatan Studio Gig sampai Extra Talk dan mungkin bisa lebih seperti kita ikut ke musik DC-DC musik kita ataupun nanti ikut juga Wacken Metal Battle Indonesia. Seperti itu harapan saya sih. Oke. Dan sampai batas waktu yang gak terasa hari ini kita ucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan dari teman-teman Fatality ini untuk hadir di DC-DC Extra Talks. Ya. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan semoga tetap bersemangat, terus memberikan pengaruh positif untuk teman-teman agar mereka dapat mengambil contoh dari sisi baiknya. Perjuangan konsisten tentu akan menghasilkan sesuatu yang ekstra. Betul. Oke, tentunya minggu depan kita bakalan hadirkan band-band muda Sukabumi. Siapa mereka? Pantengin terus Instagram DC-DC Shoutout Sukabumi. Terima kasih. Saya Faisal bersama seluruh tim DC-DC Extra Talk hari ini yang bertugas. Mohon pamit dan sampai jumpa di DC-DC Extra Talk selanjutnya. Mari ngomong yang baik, ekstrakan harimu. La song Illuminati.